sudah diangkat sebagai advokat, sudah didapatkan juga SK-nya nih sebagai advokat dari Pradi yaitu Pak Oto Hasibuan. Gimana nih Bu? Iya. Hari ini Sebenarnya Bunda itu 2 tahun yang lalu sudah pengangkatan, tapi Bunda kan masih menimbang karena memikirkan, akhirnya ada sesuatu yang Bunda pikirkan. Akhirnya Bunda ya udah menetapkan diri untuk menjadi pengacara. Alhamdulillah hari ini Bunda diangkat. Gimana perasaannya Bun? Artinya diangkatnya hari ini nih, resmi. Dan nanti sumpahnya kapan? Sumpahnya itu kalau tidak ada halangan hari Rabu tanggal 19. Ya merasa senang, ada senangnya, ada sedihnya juga kan. Karena takut juga. Bunda kan dua sisi. Satu cerita nyata, yang kedua cerita fakta gitu. Jadi Bunda harus memilah yang mana sebenarnya yang harus Bunda fokus sendiri. Prosesnya berapa lama Bun sampai akhirnya mendapatkan SK ini diangkat menjadi pengacara? Bunda itu dari 2 tahun yang lalu udah disumpah lah ya, tapi Bundanya masih menimbang tadi, memikir dan lama-lama karena punya teman banyak kasus yang pasien yang minta tolong sama Bunda, akhirnya ya udah Bunda daftar lah. Alhamdulillah hari ini. Oke, melalui proses apa aja Bun sampai akhirnya mendapatkan SK menjadi pengacara dari Pradi? Ya, proses PKPA. Terus sudah nunggu kan, udah itu baru dipanggil di dalam rumah. Oke, orang kan selama ini mengenal Bunda itu seorang master terawang nama. Terus sekarang menjadi pengacara. Bagaimana akan pindah profesi atau seperti apa ini Bun? Bunda tetap tahan di master terawang nama. Karena kan dari nama itu juga bisa lihat, bisa Bunda tahu nih, ini kasus ini bisa menang atau tidak, ini benar atau tidak orang ini bersalah. Jadi 2 profesi Bunda itu, terawang dulu nih, ini pembohong ini. Oke, Bunda ini kan artinya banyak tadi dari ribuan para pengacara itu masih yang baru-baru, artinya muda. Nah Bunda ini boleh dibilang udah nggak muda lagi nih. Gimana mungkin harus bersaing dengan mereka ini? Nah, kalau bersaing dari zaman dulu kan Bunda udah biasa mengurus kasus dari zaman dulunya. Tapi kan Bundanya tadi memikirkan masalah tadi ya. Akhirnya ya udah banyak yang menasehatin Bunda. Ya sumpah aja, ikut aja katanya. Udah teruskan. Bun, apa yang membuat Bunda kepengen melanjutkan gitu jadi seorang advokat pengacara? Karena kan Bunda sudah nyaman di dunia yang sebagai master nama. Terus tapi malah kepengen ibaratnya melanjutkan lah, apa emang pengen membantu orang yang orang-orang? Bunda itu kan sukanya menolong orang. Misalnya nih, orang yang tidak tahu hukum, karena Bunda memang yang sekolah hukum, setidaknya Bunda tahu banyak itu kasus-kasus yang perceraian, yang dicuri orang, yang ditipu orang. Adanya Bunda sekolah ini menambah menolong orang. Bun, sedikit terakhir, sesama advokat juga pengacara juga melihat kasus Rasman dan versus Hotman, menurut Bunda itu gimana sih sama pengacara ini, etik dan tidak etik atau gimana menurut Bunda sebagai? Itu sebenarnya kalau menurut terawangan ya, nggak usah pengacara aja ya. Kalau menurut terawangan itu benar juga Rasman itu kan sebagai terdakwa, ya, bukan sewaktu itu dia sebagai advokat, itu menurut terawangan benar. Tapi untuk jalur hukumnya dia gimana gitu kan, agak sulit, itu masih dipertimbangkan kalau menurut terawangan Bunda. Tapi menurut Bunda sebagai sesama pengacara, tindakan Firdaus dan Rasman itu gimana di mata Bunda sendiri? Kalau menurut sebagai pengacara itu memang tidak pantas menaikkan di atas meja, karena itu bukan jalan, itu tidak pantas, itu pasti kena kode etiknya. Tapi kan kalau
menurut Trawangan itu respect. Siapa aja lihat musuh di depan, apa aja yang ada dilempar bisa, itu respect. Spontan ya, spontan. Spontan. Refleks. Aman. Sip.